Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatun Nida dengan nomor induk mahasiswa 2101020026 Prodi D3 Keperawatan semester 3 kelas A. Yang terhormat Ibu Arni Nurrahmawati, Eskep Mkep, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati juga Ibu Novita Ranti Muntiari, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Komputer. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu akan memberikan sedikit pengetahuan saya untuk mengedukasi teman-teman sekalian tentang hipertensi. Langsung saja saya mulai tugas mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Komputer kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja slide pertama yaitu pengertian hipertensi. Pengertian hipertensi sendiri adalah kondisi ketika tekanan darah sistolik berada di angka lebih dari 130 mm Hg dan tekanan darah diastolik yaitu lebih dari 90 mm Hg atau lebih pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat ataupun dalam keadaan tenang. Tekanan darah ditentukan oleh beberapa banyak volume darah yang dipompa oleh jantung dan resistensi aliran darah di pembuluh darah ataupun arteri. Jika tidak segera ditangani, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang dapat mengancam nyawa pasien seperti gagal jantung, penyakit ginjal, stroke, dan penyakit mematikan lainnya. Baik, slide selanjutnya yaitu patofisiologi hipertensi. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau yang biasa disebut dengan ACE. ACE ini memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu cara pencegahan. Cara pencegahan hipertensi sebelum penyakit hipertensi menyerang kita akan lebih baik jika kita mencegahnya terlebih dahulu. Cara yang tepat untuk mencegah hipertensi yaitu 1. Kurangi konsumsi garam dengan maksimal 1 sendok makan per hari. Karena garam berlebih dalam darah dapat menyebabkan lebih banyak air yang disimpan dan ini akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Dan yang ketiga yaitu menghindari merokok karena nikotin dalam rokok dapat mengakibatkan jantung berdenyut lebih cepat. Lalu yang keempat yaitu diet dengan gizi seimbang, dan yang kelima yaitu mempertahankan berat badan ideal, dan yang keenam yaitu hindari konsumsi alkohol, dan yang ketujuh yaitu menghindari makanan-makanan olahan. Konsumsilah makanan sehat, rendah lemak, kaya vitamin dan mineral alam. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada gejala. Gejala-gejala hipertensi. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Meskipun demikian, secara tidak sengaja, beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan hipertensi, padahal mungkin sebenarnya tidak. Gejala yang dimaksud adalah seperti sakit kepala ataupun pusing, lalu jantung terasa berdebar-debar dan rasa sakit pada dada. Yang ketiga yaitu pasien cenderung merasa mudah lelah dan selalu memiliki rasa gelisah. Kadang penderita hipertensi berat, penurunan kesadaran, dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut dengan ensefalopati hipertensi yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya yaitu faktor-faktor hipertensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hipertensi. Di antaranya yaitu yang pertama adanya faktor genetik ataupun faktor keturunan.
Kasus hipertensi di Indonesia esensial mencapai 70-80% diturunkan dari orang tua ke anaknya. Lalu faktor yang kedua yaitu perubahan fisik, dan faktor yang ketiga yaitu pola hidup tidak sehat bisa dilihat dari merokok, mengkonsumsi alkohol, dan mengkonsumsi garam berlebih. Lalu faktor yang keempat yaitu adanya kondisi medis tertentu. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi hipertensi. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti yang pertama yaitu penyakit jantung. Semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi pula resiko kerusakan pada jantung. Lalu komplikasi kedua yaitu gangguan saraf. Komplikasi yang ketiga yaitu retinopati atau biasa disebut dengan kerusakan retina ataupun gangguan penglihatan hingga kebutaan. Lalu faktor komplikasi yang keempat yaitu gangguan fungsi ginjal. Jika dibiarkan tanpa adanya penanganan hipertensi yang tidak terkontrol, bisa menyebabkan komplikasi berupa gagal ginjal. Baik, sampailah kita kepada slide terakhir yaitu saran. Ada beberapa saran yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. 1. Mengingat akibat lanjut yang tidak dapat diduga dari hipertensi ini, maka sangat diperlukan perhatian dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi. Lalu saran yang kedua yaitu pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah pengaturan diet pada klien dengan hipertensi yaitu dengan diet rendah garam dan rendah lemak. Kesimpulan dari edukasi di atas yaitu seorang dikatakan terkena hipertensi mempunyai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm hidrargyrum dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm hidrargyrum. Penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya karena merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer ataupun merupakan hipertensi dengan penyebab yang tidak diketahui secara pasti. Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyebab spesifik tertentu, misalnya penyakit ginjal, penyakit endokrin, atau karena penyakit koartiso aorta. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia mendengarkan dan menonton sedikit edukasi tentang hipertensi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Dari saya, mohon maaf secara pribadi apabila ada kesalahan dalam kalimat ataupun kata-kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena pada hakikatnya manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.